Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hungluan, Renungan Harian pagi ini, Rabu 25 September 2024, dengan bacaan Alkitab dari Filipi pasal 3, ayat 1 sampai 16. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Filipi pasal 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Meninggalkan masa lalu, menata masa depan. Mungkin kita pernah mendengar istilah masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah tindakan, dan masa depan adalah harapan. Dari istilah ini kita tahu bahwa masa lalu biarlah menjadi ingatan yang mempersiapkan kita menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Sebagian orang memiliki masa lalu yang indah, dan sebagian orang memiliki masa lalu yang buruk. Tetapi itu semua adalah bagian dari hidup yang membuat kita semakin matang dan dewasa. Seperti inilah renungan harian hari ini, di mana Paulus sebagai seorang rasul yang memberitakan firman Tuhan telah mengalami banyak hal dalam hidupnya, hal yang bersifat duka ataupun suka. Dalam konteks Filipi pasal 3 ayat 13 ini, kita melihat bahwa Paulus mendorong jemaat Filipi untuk terus bertumbuh dalam iman, dan mereka harus mengarahkan pandangan mereka kepada Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan ini. Rasul Paulus tidak bermaksud dalam suratnya ini untuk melupakan masa lalu, tetapi ia berfokus untuk mengajak jemaat di Filipi dan kita pada saat ini agar tidak terbelenggu kepada kesalahan, kegagalan ataupun dosa di masa lalu, karena kita punya Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita dan yang memberikan kepastian kehidupan kepada kita. Bahkan apa yang menjadi keberhasilan kita di masa lalu, janganlah membuat kita berpatokan ke sana. Karena kalau kita berpatokan ke sana, pasti akan timbul kesombongan di dalam diri. Dan itu semua tidaklah berguna. Kesombongan hanya akan membuat kita menjadi orang yang akan direndahkan. Tetapi tujuan hidup kita mari kita arahkan kepada Yesus Kristus. Pengenalan sejati akan Yesus Kristus akan membuat kita memiliki masa depan yang sungguh cerah dan indah. Jika kita sudah mengarahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan bertumbuh secara rohani dan akan semakin takut akan Dia. Saudaraku, mari menata masa depan di dalam Kristus dengan menyesali dosa yang kita perbuat di masa lalu. Setelah itu, menetapkan tujuan yang mulia untuk Tuhan. Misalnya saja mendalami firman-Nya, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang memiliki hidup penuh makna dan tujuan. Maka nikmati setiap proses yang Tuhan sudah atur dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah. Tuhan menguatkan kita. Kita punya Tuhan Yesus Sang Pemberi hikmat dan kehidupan. Maka fokus dan tujuan kita haruslah senantiasa kepadanya. Kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu kepada kami. Engkau tidak mengingat setiap pelanggaran kami, tetapi Engkau selalu memandang kami dengan kasih-Mu, sehingga kami selalu berada dalam kasih-Mu. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh editor. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.